percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Bapakku. Kepadamu, ya Bapakku. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan memberkati kami. Kami mempersembahkan doa malam kami. Kami menyerahkan semua yang kami persembahkan, baik ketika kami memuji, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, maupun ketika kami mencermati firman-Mu dan kami melayani Tuhan dengan doa. Semuanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kita, menjadi pegangan kami sekalian. Nah, saudara sekalian, doa malam ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu kalau ada pertanyaan rohani dari saudara-saudara sekalian yang diinginkan supaya kami menjawabnya, silahkan dikirimkan kepada kami. Nanti kami akan mencoba menjawab menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Dan doa malam juga seringkali ditujukan juga untuk mencermati hal-hal yang terjadi pada zaman kita hidup ini, gejala-gejala yang terjadi maupun hal-hal yang harus kita cermati khususnya dari sisi firman Tuhan, supaya kita tidak salah langkah dalam hidup, tetapi kita tetap berada dalam kebenaran Tuhan. Nah, untuk malam hari ini kembali kami ingin melanjutkan menjawab pertanyaan dari Ibu Nina, Ibu Suhartina di Salatiga. Pertanyaannya bunyinya bahwa Ibu Nina mendapatkan di media sosial tentang status Yesus sebagai juru selamat. Ya, jadi ini nanti kaitannya dengan tentang Tuhan itu satu pribadi, atau biasa yang kita kenal sekarang dengan paham oneness, atau tiga pribadi. Lalu pertanyaan berikutnya, di surga ada berapa tahta? Nah, kemarin kami sudah berusaha menjawab bahwa faktanya di kitab suci itu memang ada pernyataan-pernyataan firman Tuhan yang menyatakan bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Ya, jadi Tuhan Yesus sendiri menyatakan bahwa kalau kamu sudah melihat aku, kamu sudah melihat Bapa. Nah, itu berarti Yesus dan Bapa itu satu, gitu. Kemudian di bagian yang lain, Tuhan Yesus berdoa sama Bapa di surga. Dan bahkan Roh Kudus juga disebutkan pribadi yang lain yang diutus. Ya, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, maka Roh Kudus diutus untuk berkarya di dunia ini. Sehingga
fakta Alkitab menunjukkan ada pribadi-pribadi. Bapa itu pribadi sendiri, Yesus itu pribadi sendiri, dan Roh Kudus itu pribadi sendiri. Nah, sekarang terdapat kecenderungan ada dua paham setidaknya yang sekarang ini banyak dibicarakan, yaitu paham yang menyatakan bahwa Tuhan itu satu pribadi. Ya, jadi Yesus dan Bapa dan Roh Kudus itu satu pribadi. Itu yang sering dikenal sebagai paham oneness, satu pribadi. Tapi di sisi yang lain, yang percaya bahwa Tuhan itu tiga pribadi tapi satu hakikat. Nah, itu yang sering dikenal dengan istilah paham Tritunggal. Nah, seperti itu. Nah, kemarin kami sudah menyampaikan fakta ini, dan saya juga sudah menyampaikan sedikit kemarin, saya singgung bagaimana kita harus bersikap. Ya dipersilahkan aja, karena paham ini sekarang ini berkembang. Mau ikut yang mana? Mau ikut yang paham oneness atau mau ikut paham yang Tritunggal gitu. Nah, ini nanti akan sangat menyangkut kita ikut sinode yang mana. Karena justru munculnya banyak sinode atau banyak aliran di dalam iman Kristiani itu karena perbedaan pemahaman semacam itu. Jadi ada banyak rahasia firman Tuhan yang pemahamannya berbeda-beda. Makanya sekali lagi kemarin juga sudah saya sampaikan, sinode yang satu dengan sinode yang lain itu aturannya berbeda, cara baptisnya berbeda, bahkan pengakuan iman rasulinya saja ada yang berbeda seperti itu. Pemahaman akan penekanan-penekanan tertentu dalam firman Tuhan itu berbeda. Nah, itu bisa terjadi semacam itu. Tetapi yang kemarin saya sampaikan adalah bahwa yang harus dipegang sentralnya kepada Yesus Kristus. Kita dapat mengenal Tuhan itu karena ada Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu dulu. Nah, sore hari ini saya ingin mengajak Bu Nina dan Bapak Ibu Saudara yang mengikuti doa malam ini mencermati judul renungan sore hari ini. Saya beri judul Tuhan yang tiga pribadi tetapi esa. Esa itu tunggal, ya, satu. Ya, Tuhan yang tiga pribadi tetapi esa. Nah, kita baca dulu Matius pasal 26, yaitu ketika di Taman Getsemani, Saudara. Ya. Saya akan baca ayat 39 sampai 42 saja. Seharusnya dibaca satu perikop semuanya, tetapi terlalu panjang. Saya ingin membaca ayat 39 mulai sampai 42. Demikian saya baca untuk kita sekalian. Maka ia, Yesus, maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu." Nah, sampai di situ pembacaan saya. Ini fakta bahwa Yesus sebagai manusia, yang kita percaya sebagai Tuhan yang mengambil rupa manusia, berdoa kepada Bapanya yang ada di kerajaan surga. Jadi ada pribadi lain di luar Yesus, namanya Bapa itu.
Nah, kembali saya mengingatkan yang tadi sudah saya singgung di depan, bahwa dengan kenyataan ini, mari kita menentukan sikap. Ya, kita mau ikut paham yang berkata bahwa Bapa, Yesus, dan Roh Kudus itu satu pribadi. Ya, seperti tadi sudah saya katakan. Karena berpijak kepada fakta-fakta Alkitab juga yang berkata bahwa aku dan Bapa adalah satu. Tuhan Yesus berkata seperti itu. Dan juga pernyataan Tuhan Yesus sendiri kepada murid-muridnya, kalau kamu sudah melihat aku, kamu sudah melihat Bapa. Nah, gitu. Dan Roh Kudus itu dianggap sebuah kuasa saja. Ya, tetapi pribadi Tuhan itu satu. Itu paham oneness. Sedangkan yang disebut paham yang percaya kepada Tritunggal adalah bahwa Bapa adalah pribadi sendiri, Yesus pribadi sendiri, dan Roh Kudus adalah pribadi sendiri. Nah, ini kepada kita dipersilahkan memilih, ya. Dan ini nanti akan tergantung dari pemahaman tiap-tiap orang. Jadi kalau saudara dalam hari-hari ini mendengarkan apologetika, kemudian di dalam perdebatan teologi di apologetika yang sekarang ini banyak terjadi di media sosial, maka harap hati-hati nanti kalau saudara mendapati yang menang adalah pihak satunya, maka saudara nanti bisa mengangguk-anggukkan kepala dan ikut kepada pihak yang menang. Dan kemudian kalau di satu yang lain, di kesempatan yang lain, mendengarkan lagi yang menang adalah pihak yang lain, pihak satunya, saudara dan saya bisa mengangguk-anggukkan kepala juga dan berkata, wah iya ya, yang benar yang ini, begitu. Nah, itu kita harus menentukan sikap. Karena itu saya menggunakan istilah tetap dipersilahkan kepada kita untuk memilih, saudara-saudara ya. Tetapi kalau kita berpikir secara objektif, ya memang keberadaan Tuhan itu tidak bisa dianalisa oleh pikiran kita yang terbatas, karena kita ini ciptaan Tuhan. Yang namanya ciptaan Tuhan itu pasti derajatnya lebih rendah dari Sang Penciptanya. Sehingga cara berpikirnya, kapasitas menganalisanya, pemahaman pengetahuannya itu jelas lebih tinggi Sang Pencipta. Sedangkan hasil ciptaannya itu kita ini yang ciptaan Tuhan, maka otak kita ini ada keterbatasannya, begitu ya. Nah, sedangkan Tuhan itu Tuhan yang maha kuasa. Maka bahkan sampai sekarang pun manusia banyak yang masih mencari Tuhan. Iya toh? Buktinya konsep tentang Tuhan itu banyak. Kan berarti belum ketemu sama yang maha kuasa, yang seperti itu. Ya, di dunia ini konsep tentang yang maha kuasa, konsep tentang Tuhan itu banyak loh. Makanya pencarian tentang yang maha kuasa itu sendiri sekarang ini masih, kalau masih banyak konsep kan berarti belum ketemu yang sesungguhnya. Nah, kita umat Kristiani mempercayai, memiliki pegangan. Nah, ini yang utama adalah bahwa Tuhan itu menjadi manusia. Tuhan mengambil rupa manusia, namanya Yesus Kristus. Kalau itu paham apapun, entah paham oneness, entah paham Tritunggal, mesti percaya, dan itu menjadi pegangan. Itu dulu, itu menjadi pegangan kita umat Kristiani. Tuhan itu mengambil rupa manusia dalam Yesus Kristus.
dan berkarya. Nah itu. Nah, sekarang kalau mengenai pemahaman-pemahaman berikutnya yang masih merupakan rahasia dari firman Tuhan, itu saudara, kemarin sudah saya sampaikan, sebetulnya firman Tuhan itu mengandung banyak rahasia yang belum terpecahkan, yang bagi kita masih merupakan tanda tanya. Dan nanti, seperti Rasul Paulus katakan, kita akan melihat, ketemu muka dengan muka, akan melihat kebenaran yang sesungguhnya kalau manusia sudah ada di hadapan Tuhan. Jadi kalau manusia jasmani ini sudah meninggal, kemudian rohnya ada di hadapan Tuhan, nah itu nanti akan ketemu kebenaran yang sesungguhnya itu, saudara ya. Ada banyak dari yang dinyatakan oleh kitab suci, bahkan itu masih bisa banyak ditafsirkan. Nah, oleh karena itu, mari kita sekarang memilih saja. Nah, seperti itu. Dan ini tidak bisa dipaksa. Saudara mau memilih yang mana, silahkan. Mau ikut paham oneness atau ikut paham Tritunggal, silahkan. Nah, sekarang kemungkinan kan nanti akan ditanya, lah Pak Pangat sendiri, saya sebagai yang menyampaikan ini memilih yang mana? Nah ini, kalau ini saya secara subjektif menyampaikan sikap, ya, saya memilih paham Tritunggal. Dan itu punya alasan, ya. Jadi alasan saya yang pertama, firman yang menunjukkan adanya 3 pribadi itu cukup jelas dan diulang-ulang. Di surga ada pribadi sendiri, di dunia ada pribadi sendiri, namanya Yesus Kristus. Nah, tetapi kita harus percaya, karena firman Tuhan juga yang mengatakan, yang kemarin kita baca di 1 Yohanes pasal 5 ayat 7, bahwa ketiganya adalah satu. Di surga ada yang memberi kesaksian, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan Firman itu setelah menjadi manusia, Yesus Kristus. Jadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Jadi firman yang menunjukkan adanya 3 pribadi itu cukup jelas dan diulang-ulang. Jadi bagi saya tidak terbantah, itu alasan saya. Kemudian yang kedua, alasan saya yang kedua, bagi saya yang lebih penting adalah adanya Yesus yang mengambil rupa manusia dan menebus dosa saya. Itu nomor 1, itu kalau itu harus dimiliki oleh semua orang. Dan itu lebih penting. Sedangkan rahasia-rahasia di seputaran Tuhan yang menjadi manusia itu, kalau ada yang saya belum mengerti, saya harus bisa menerimanya bahwa akal saya, akal kita, akal pikiran kita dalam menganalisa itu terbatas. Dan kita sekali lagi tidak bisa menganalisa keberadaan Tuhan, karena Tuhan itu pencipta kita dan kita ciptaannya. Itu alasan saya yang kedua. Kemudian yang ketiga, paham tentang 3 pribadi dalam satu hakikat itu sudah dipegang, sudah menjadi pegangan banyak orang sejak bapak-bapak gereja yang ada pada abad mula-mula. Nah, saya mengikuti banyak retorika, juga termasuk punya pendapat bahwa segala sesuatu yang muncul tetapi sudah jauh dari zaman hal itu terjadi, itu saya akan lebih cenderung percaya kepada ketetapan dari orang-orang yang masih dekat dengan zamannya, begitu. Jadi tegasnya begini, paham mengenai 3 pribadi dalam satu hakikat, ya, 3 pribadi tetapi esa,
itu sudah ada sejak zaman para rasul. Ya, bahkan para rasul menuliskannya seperti itu. Nah, kita yang sudah hidup beribu-ribu tahun sesudahnya ini, sekarang ada banyak pendapat baru, dan itu sebetulnya bukan pendapat baru. Karena waktu itu pun sudah digumulkan. Hanya seringkali ini tidak muncul di permukaan karena baru pada hari-hari ini ketika media, sekali lagi saya menyampaikan, ketika media itu begitu bebas, maka sekarang orang suka berapologetika. Kata apologetika itu dulu hanya dikenal oleh para mahasiswa teologi, oleh para teolog saja, ya, hamba-hamba Tuhan saja seperti itu. Tapi sekarang apologetika, itu apologet, itu menjadi ucapan dari banyak jemaat. Jemaat banyak yang berapologet, ya, mengikuti apologetika. Seperti itu. Nah, lalu kalau hal ini dimunculkan sekarang jadi viral, lalu membingungkan banyak orang, bagi saya tidak usah bingung. Saya lebih cenderung mengikuti ketetapan dari bapak-bapak gereja dari sekian milenium, dari sekian abad yang lalu, pada abad mula-mula jemaat berdiri gitu, bahwa paham bahwa Tuhan itu tiga pribadi tapi satu hakikat itu sudah menjadi pegangan. Dibanding dengan orang-orang zaman sekarang yang sudah zamannya jauh dari peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada waktu itu yang melatar belakangi pengenalan kita manusia akan Tuhan, ya, baik bagi umat pilihan Tuhan sendiri maupun bagi umat di Perjanjian Baru yang bukan keturunan Yakub tetapi yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi itu alasan saya. Saya lebih percaya kepada ketetapan yang sudah dipegang sejak zaman bapak-bapak gereja yang sudah ada sejak dulu, zamannya masih dekat dengan sejarah terjadinya hal-hal yang dituliskan dalam kitab suci itu. Seperti itu. Jadi prinsipnya semakin zamannya jauh tertinggal, lalu kita hanya menganalisa dari hasil tulisan yang ada, itu pasti analisanya cenderung tidak akurat. Seperti itu. Jadi dengan demikian maka orang kalau bertanya kepada saya dan juga saudara-saudara, teman-teman yang ada di lingkungan pelayanan saya, pelayanan kami dan tim di sini, kami berpegang kepada paham Tritunggal. Seperti itu. Nah, jadi dengan demikian Bu Nina, saya menjawabnya sekaligus ini. Maka melalui perenungan ini nilai yang dapat saya impartasikan bunyinya begini. Nilai yang dapat saya impartasikan bunyinya: tidak mudah untuk memahami keberadaan Tuhan dengan akal pikiran kita manusia fana. Tidak mudah untuk memahami keberadaan Tuhan dengan akal pikiran kita manusia fana. Tetapi yang bisa saya tangkap bahwa Tuhan itu tiga pribadi dalam satu hakikat. Nah, itu yang dapat saya impartasikan, prinsip yang saya pegang, ya. Sekali lagi, tidak mudah untuk memahami keberadaan Tuhan dengan akal pikiran kita manusia fana. Tetapi yang bisa saya tangkap bahwa Tuhan itu tiga pribadi dalam satu hakikat. Tuhan dipuji, amin. Bu Nina, jawabannya belum selesai. Ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab, ya. Antara lain di zaman akhir itu ada berapa tahta, itu saya nanti akan mencoba meneliti dan menyusunnya. Karena itu ini belum akhir dari jawaban Bu Nina, pertanyaan Bu Nina.
Seperti biasa, satu pertanyaan seringkali menjadi beberapa kali jawaban, seperti itu. Mari untuk kali ini kita mengakhiri doa malam kita. Kita mengakhirinya dengan melayani Tuhan dengan doa, yaitu berdoa sesuai dengan yang Tuhan ajarkan kepada kita melalui firman-Nya. Kita berdoa. Tuhan, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah, perbuatlah sesuatu yang besar dalam hidup kami, dan itu jelas berasal daripadamu. Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagimu. Berikanlah kami suatu perasaan akan hadirat-Mu dan petunjuk-Mu senantiasa. Jagai dan lindungilah kami, supaya tidak jatuh dalam perangkap setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara sekalian. Kami terus memberitahukan bahwa doa malam live streamingnya dilaksanakan pada jam 6 waktu Indonesia Barat, jam 18, ya jam 6 malam waktu Indonesia Barat. Dan ada juga doa pagi yang dilaksanakan setiap hari, yaitu setiap jam 5 pagi. Hanya temanya berbeda, yang doa pagi lebih panjang waktunya, juga doanya lebih rinci, dan meneliti seluruh isi Alkitab sambil merenungkannya. Sedangkan yang doa malam dilaksanakan lebih singkat, lebih sederhana, fokusnya kepada menjawab pertanyaan dan renungan firman Tuhan. Itu saja. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Juga terima kasih yang belum berikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain, sehingga lebih banyak lagi yang diberkati Tuhan bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati, amin.